Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Zahra Amalia dengan NPM 20103030005 kelas 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan gerak pada bidang datar licin dan pada bidang datar kasar dengan menggunakan aplikasi Scratch. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu gerak pada bidang datar licin, tampilan Scratch-nya pada layar. Nah, langsung saja, pada bidang licin itu tidak dipengaruhi gaya gesek. Nah, di sini saya menggunakan animasi button. Langsung ke pembahasan susunannya. Yang pertama itu ketik lambang hijau atau bendera hijau untuk memulai. Selanjutnya ada variabel-variabel yang digunakan sebagai pembuktian dalam gerak pada bidang datar licin. Yang pertama ada variabel F atau atur F sebesar 20, artinya gayanya 20. Kemudian ada atur M sebesar 25, artinya masanya itu 25. Selanjutnya itu atur T sebesar 0. Kemudian atur X0 sebesar min 160. Kemudian atur V0 sebesar 5. Kemudian ada percepatan dengan rumus gaya per massa. Kemudian ada Y sebesar 45. Nah, selanjutnya ini ada go to X0 dan Y. Yang selanjutnya ada erase all. Nah, itu tuh untuk menghapus jejak titik-titik ini yang ada pada layar. Selanjutnya ada pen up, yaitu untuk menjelaskan atau untuk memulai seperti itu. Yang selanjutnya ada set pen color to, itu saya menggunakan warna pink atau merah. Yang selanjutnya ada set pen size to, itu ukuran titik-titiknya itu saya 5. Selanjutnya ada repeat until, itu saya menggunakan touching edge yang artinya untuk pengulangannya itu berhenti sampai menyentuh pinggir. Selanjutnya ada pen up. Untuk variabel selanjutnya itu ada variabel VT, XT, dan YT. Untuk variabel VT itu artinya kecepatan yang dipengaruhi oleh waktu atau di sini itu VT, dan rumusnya itu ada V0 plus F dibagi M dikali T. Selanjutnya ada variabel XT, itu rumusnya ada X0 plus V0 kali T plus 0,5 dikali AT kuadrat. Selanjutnya variabel YT itu 45. Nah, kemudian itu ada go to X, XT, Y-nya YT. Selanjutnya ubah T menjadi 0,5. Dan selanjutnya ada pen down. Nah, untuk geraknya seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar yang lebih besar seperti itu. Berikut merupakan tampilan aplikasi Scratch, yaitu gerak pada bidang licin. Nah, ini ketika dimulai. Nah, seperti itu. Di sini benda bergerak pada bidang licin, di mana pergerakan menunjukkan bahwa benda tersebut melakukan gerak lurus beraturan. Dapat terlihat karena itu titik-titiknya semakin lama semakin renggang, yang artinya semakin lama semakin cepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan variabel-variabel yang terbentuk dari susunan variabel yang sudah saya susun sebelumnya.
Untuk gayanya itu atau F itu sebesar 20, masanya 25, T 13. Untuk X0 itu min 160, V0 sebesar 5, percepatan atau A sebesar 0,8, untuk Y-nya ada 45, VT-nya 5,064, untuk XT sebesar 215, untuk YT sebesar 45. Nah, sekian penjelasan dari gerak pada bidang datar licin. Selanjutnya saya akan menjelaskan gerak pada bidang datar kasar. Nah, ini tampilan gerak pada bidang datar kasar. Nah, perlu diketahui bahwa pada bidang kasar itu geraknya dipengaruhi oleh gaya gesek atau gaya kinetik. Nah, langsung saja pada pembahasan gerak pada bidang datar kasar. Di sini saya menggunakan animasi motorcycle. Nah, untuk variabel-variabelnya hampir sama dengan gerak pada bidang datar licin, namun pada bidang datar kasar ini terdapat gaya kinetik atau gaya gesek dan ada juga gaya gravitasi. Untuk susunannya yang sama, yang pertama itu ketik lambang bendera hijau untuk memulai. Selanjutnya ada variabel-variabel yang digunakan. Yang pertama atur F atau gaya sebesar 45. Yang kedua atur M atau masanya itu 5. Yang ketiga itu ada X0 itu sebesar min 170. Ada V0 sebesar 5, ada Y sebesar min 50, ada T sebesar 0, ada koefisien kinetik itu sebesar 4, ada gravitasinya itu sebesar 10. Dan selanjutnya itu ada percepatan dengan rumus F dikurangi FK dibagi M. Selanjutnya ada gaya kinetik atau FK, itu rumusnya yaitu koefisien kinetik dikali M dikali gravitasi. Selanjutnya ada go to X, X-nya itu X0, Y-nya Y. Selanjutnya ada erase all atau untuk membersihkan jejak-jejak titik-titik pada layar tersebut. Selanjutnya ada set pen color to, itu saya menggunakan warna putih. Selanjutnya ada set pen size to, ukuran titik-titiknya itu 6. Selanjutnya ada pen up. Nah, kemudian ada repeat until, itu touching edge, yang artinya ketika pengulangan itu berhenti sampai menyentuh pinggir. Selanjutnya ada beberapa variabel yaitu XT, VT, dan YT. Saya jelaskan yang pertama untuk XT. Untuk XT rumusnya yaitu X0 plus V0 kali T plus 0,5 dikali AT kuadrat. Yang selanjutnya variabel VT. Untuk variabel VT rumusnya yaitu V0 plus F atau gaya dikurangi gaya kinetik atau FK dibagi M dikali T. Untuk variabel YT itu sebesar min 50. Selanjutnya ada go to X, X-nya itu XT dan Y-nya YT. Dan selanjutnya ada pen down. Dan selanjutnya itu yang terakhir ada ubah T menjadi 0,1.
Nah, ini ketika dijalankan. Berikut merupakan tampilan supaya lebih jelas gambarnya dan variabel-variabelnya. Nah, ini ketika dijalankan, jarak titik-titiknya itu rapat. Nah, jadi mengapa jarak pada bidang kasar agak rapat dan pergerakannya itu lambat? Nah, hal tersebut itu karena geraknya dipengaruhi oleh gaya gesek. Nah, titik-titik ini menunjukkan gerak lurus berubah beraturan. Pada bidang datar kasar ini, titik-titiknya kan semakin rapat dibandingkan pada bidang licin yang sudah ditampilkan tadi. Hal tersebut disebabkan karena pada bidang kasar terdapat gaya gesek yang mempengaruhi. Nah, yaitu ketika kita memberi gaya ke arah kanan, namun gaya gesek itu akan melawan ke arah kiri, sehingga jarak antar titik-titiknya itu rapat, tidak seperti pada gerak bidang datar licin yang tadi. Nah, ini kan semakin rapat seperti itu. Nah, ini ketika dijalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan variabel-variabel yang terbentuk dari susunan yang saya buat sebelumnya. Yang pertama ada gaya atau F, itu sebesar 45. Untuk masanya itu 5, X0-nya min 170, V0 yang terbentuk itu 5, XT atau jarak dari awal sampai akhir itu 194, VT-nya 42,30 sekian, untuk YT-nya itu min 50, untuk Y sebesar min 50, untuk T sebesar 5,3, untuk koefisien kinetik sebesar 4, gravitasi sebesar 10, percepatan sebesar 5, gaya kinetik sebesar 200. Sekian penjelasan dari saya mengenai gerak pada bidang datar licin dan pada bidang datar kasar menggunakan aplikasi Scratch. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.